Halo teman-teman, ketemu lagi di tutorial Adobe Illustrator. Sekarang kita akan belajar cara mengekspor desain yang pernah kita buat. Ya, oke teman-teman, di sini saya ada 3 artboard. Ya, ingat artboard itu adalah kanvas yang ada di belakang sini ya. Baik. Nah, teman-teman ketika melihat artboard, teman-teman juga bisa melihat di panel sebelah kanan artboard. Nah, teman-teman di sini dapat rename sendiri nama artboardnya. Saya rename menjadi cut objects, yang kedua kemudian ten, dan yang ketiga star. Nah, teman-teman untuk mengekspor hasil karya kita ya, ini ada beberapa metode sebetulnya ya. Yang pertama yang akan saya tunjukkan adalah mengekspor sesuai dengan artboard. Kelebihan dari mengekspor sesuai dengan artboard ya. Baik, kita akan lihat dulu tata caranya. Teman-teman klik file, kemudian di sini ada export, kemudian export as. Nah, teman-teman, ketika seperti ini, teman-teman bisa memilih berbagai macam uh, outputnya ya. Di sini ada Autodesk, kemudian ada BMP, CSS. Yang biasa kita gunakan untuk logo biasanya bentuknya kalau enggak PNG atau JPEG ya. Baik, teman-teman di sini saya akan menunjukkan JPEG dulu ya. Ketika teman-teman mengeklik JPEG, ya ini ada pilihannya apakah akan memilih artboard tertentu atau tidak. Kalau tidak, nanti semua objek yang ada di layar itu akan dijadikan menjadi satu objek ya, teman-teman hati-hati. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan ingin mengekspor objek yang hanya berada pada salah satu artboard, klik artboard. Nah, kalau misalnya kita pilih semua, berarti yang akan menjadi outputnya itu adalah masing-masing dari objek yang ada pada artboard. Sekarang saya akan mencoba opsinya ya, jadi nanti teman-teman juga bisa melihat bagaimana outputnya. Saya klik export. Nah, teman-teman ketika melihat seperti ini mau color modelnya, kalau lupa di awal-awal saya sudah menjelaskan juga ya, ada RGB, ada CMYK, ada grayscale. Grayscale itu tentunya akan menjadi hitam putih ya, hitam putih tidak ada warna. Kalau CMYK khusus untuk printing, kemudian RGB untuk digital. Kalau kita misalnya akan mengekspor logo untuk digital, kita pakainya RGB. Kalau untuk di print, kita pakainya CMYK ini ya, CMYK. Nah, teman-teman di sini ada kualitasnya, apakah mau lebih besar atau kecil? Sebetulnya di sini tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi kalau teman-teman ingin kualitasnya lebih bagus, sebetulnya lebih bagusnya membuat outputnya lebih besar dan si objeknya ini diperbesar. Kalau di sini karena kita menggunakan artboard, jadi kita akan uh, satu saja sudah cukup. Kemudian di sini apakah standar optimize sama progresif, kita pilih standar aja supaya dapat uh, dapat dibuka di semua device. Kemudian kalau menggunakan yang optimize ini akan lebih lama mengekspornya ya, teman-teman. Jadi kita pakainya yang standar saja. Nah, di sini resolusinya teman-teman bisa memilih banyak ya. Semakin kecil tentunya akan semakin blur nanti ya, istilahnya di pinggirnya itu tidak terlalu tajam. Nah, teman-teman kalau untuk produk digital RGB pakainya screen juga sudah cukup. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin yang lebih detail atau misalnya diminta oleh klien, misalnya ingin yang tinggi, pilihnya boleh high at 300 ppi. PPI itu pixel per inch, jadi semakin besar pixelnya semakin tajam juga gambarnya. Ketika diperbesar nanti tidak akan pecah. Nah, di sini karena saya akan membuat, lupa ya. Nah, kalau semakin besar yang diekspor oleh teman-teman, semakin besar juga size-nya. Jadi kalau misalnya diminta file size-nya kecil, kita berarti menyesuaikan juga khusus yang lebih kecil juga PPI-nya. Oke, untuk screen saya gunakan 72 ppi, kemudian di sininya boleh teman-teman menggunakan Art Optimize atau Type Optimize. Kalau tidak terlalu banyak tulisan, boleh teman-teman gunakan Art Optimize. Kalau ada tulisannya dan ingin lebih jelas tulisannya, pakainya Type Optimize. Sekarang saya di sini akan menggunakan Art Optimize. Setelah diekspor, di sini hasilnya ada 3 ya. Ada yang star, cut object, kemudian ten. Ini namanya tergantung dengan nama file, kemudian nama di artboard-nya ya. Oke, di sini ada star, cut objects, dan ten. Semuanya itu
sesuai dengan artboard-nya ya. Di sini ada artboard, sama juga ini tergantung dengan artboard-nya. Oke, berarti ini tiga-tiganya langsung diekspor sesuai dengan artboard-nya ya teman-teman. Sekarang kita akan kembali ke desain kita ya. Nah, kalau misalnya kita ingin memilih salah satu artboard yang akan diekspor, ya, klik artboard, kemudian di range-nya, di sini karena ada 3 ya, artboard-nya 1, 2, 3. Teman-teman bisa milih yang mana yang akan diekspor. Misalnya saya akan mengekspor nomor 3 saja. Ya, ini karena tadi sudah terekspor, jadi akan tertimpa ya, replace. Teman-teman boleh replace ataupun tidak. Oke, sekarang kita akan memilih, biasanya kalau logo kita ingin belakangnya itu transparan. Oke, dari JPEG yang akan saya pilih di sini adalah PNG ya, teman-teman, PNG. Kemudian saya hanya akan memilih bintang yang nomor 3, kemudian saya pilih export. Nah, di sini teman-teman dapat melihat. Ini sama dengan yang tadi ya, screen-nya apakah mau lebih tinggi atau tidak. Kemudian ininya apakah mau auto optimize. Nah, di sini yang membedakan itu adalah background-nya. Apakah mau white, black, atau transparan. Jadi tidak semua PNG itu teman-teman, tidak semua PNG belakangnya transparan ya background-nya. Jadi tergantung dengan artboard atau pilihan ketika kita mengekspor. Kalau teman-teman klik white, belakangnya akan terlihat putih. Kita pilih black, belakangnya hitam, transparan akan transparan. Oke, kita akan pilih yang transparan. Kita lihat. Di sini ada yang PNG-nya sudah terlihat ya. Nah, di sini karena belakangnya putih jadi tidak terlalu terlihat. Nah, teman-teman pastikan ketika membuat objek menggambar ya supaya belakangnya transparan, di belakang ini tidak ada objek atau alasnya yang berwarna. Jadi misalnya teman-teman di belakangnya membuat objek yang warna putih, ya, misalnya, ketika diekspor ke PNG, ini walaupun transparan dia akan tetap putih karena kita memiliki alasnya putih ya tadi ya. Oke, makanya ketika membuat logo sebaiknya di belakangnya kita buat transparan juga. Nah, itu teman-teman satu cara yaitu dengan mengekspor sesuai dengan artboard. Sekarang kita akan mengekspor berdasarkan objek. Oke, ketika mengekspor berdasarkan objek, teman-teman itu harus mengklik objek yang akan di export. Misalnya saya akan mengekspor yang ini ya. Oke, kemudian export selection. Ini adalah objek yang tadi yang ada ya. Dan ini teman-teman bisa milih objek yang akan dipilih atau yang tidak. Ya. Karena tadi saya memilih yang ini export as selection. Di sini ada pilihannya. Kemudian di sini teman-teman tentukan di mana akan menyimpannya, apakah membuat subfolder atau tidak. Kemudian di sini perbedaannya teman-teman bisa di scale. Scale itu diperbesar atau diperbesar atau diperkecil ya. Apakah resolusinya akan lebih besar atau tidak, atau sesuai apa adanya. Itu pakainya satu kali. Kemudian di sini pilih logonya yang nama belakangnya, kemudian klik export asset. Nah, teman-teman, ini kita akan mengekspor salah satu objek yang tadi kita pilih. Ya. Kalau teman-teman misalnya memilih beberapa objek, misalnya saya akan memilih seperti ini ya. Kemudian export as selection. Yang akan terpilih tadi adalah sebanyak ini ya. Oke, sebanyak yang tadi di blok. Oke. Kemudian, kalau misalnya kita ingin mengekspor semua objek yang ada di layar, ya, semua objek yang ada di layar, tapi kita ingin terpisah ya, setiap objek, misalnya ini satu objek, satu objek, satu objek. Yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu adalah dengan menggrupkan objek tersebut. Misalnya ini saya tadi dari satu objek tapi ini belum tergrup ya. Teman-teman klik kanan kemudian grup. Ini sama juga klik kanan grup ya. Saya akan perlihatkan perbedaan yang di grup dan yang tidak ya.
Nah, teman-teman, di sini, karena saya tidak memilih apa-apa, tidak akan, ada export selection-nya ya. Oke. Nah, tadi, adalah cara kedua yaitu dengan export selection. Sekarang saya akan menunjukkan cara yang ketiga yaitu collect for export. Ya, caranya adalah dengan mengeblok semua yang akan diekspor, kemudian collect for export. Nah, di sini teman-teman ada dua pilihan. Yang pertama single asset, yang kedua multiple asset. Kalau single asset itu seperti tadi ya. Jadi satu objek yang saya blok akan menjadi satu kesatuan. Ketika teman-teman sudah oke dengan ini, klik export. Ya, kemudian misalnya akan menyimpan di sini. Oke, teman-teman dapat melihat ini menjadi menjadi satu objek semua ya. Nah, teman-teman ketika memilih yang lainnya, kita akan coba melakukan pilihan yang lain seperti biasa di blok dulu, kemudian as multiple asset. Nah, teman-teman lihat di sini, maaf ya, ini akan saya buang dulu yang sebelumnya supaya tidak terlalu banyak, tidak membingungkan. Nah, teman-teman ketika teman-teman milih as multiple asset, itu setiap objek yang ada di yang sudah kita pilih tadi itu akan diekspor satuan, individual ya. Nah, teman-teman tadi bisa dilihat ya, yang kotak ini tadi sudah saya grup. Nah, dia akan menjadi salah satu objek ya, aset. Kemudian bintang ini juga tadi sudah saya grup. Nah, yang tidak saya grup tadi yang ini, dia akan terpisah-pisah ya, teman-teman akan terpotong. Ya, kemudian yang bintang ini juga terpotong, ya. Yang ini juga sama. Nah, perbedaannya yang bintang ini karena tadi sudah saya grup, dia akan menjadi satu kesatuan. Nah, ini teman-teman adalah cara yang cepat untuk mengekspor kalau kita ingin mengekspor objek yang ada dalam selection kita. Oke, ini adalah cara yang ketiga. Nah, teman-teman tadi sudah belajar cara mengekspor dalam bentuk JPEG, dalam bentuk PNG juga. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Teman-teman kalau menggunakan artboard, saya ulas kembali ya. Kalau misalnya diminta sesuai dengan ukuran ya, secara akurat misalnya tolong kirimkan logo dalam ukuran 1080 ke 1080 misalnya. Ini saya pilih artboard yang ini, kemudian saya pilih 1080 1080. Kemudian ekspor dalam bentuk PNG seperti tadi ya. Nah, ini akan lebih akurat ya ukurannya. Namun, nah kalau kita menggunakan artboard, nanti yang akan menjadi ukurannya itu adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak terlalu mepet ke objeknya. Jadi tergantung dengan ketika kita membuat menyimpan objeknya, kalau seperti ini dia akan berada di tengah-tengah, tapi nanti hasilnya transparan sampai ujung sini ya. Nah, oke. Ya, teman-teman silakan menyesuaikan ketika membuat desain, kemudian pastikan apakah akan ekspor sesuai artboard atau sesuai dengan uh, desain ya, objek yang telah kita buat. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.